ada kisah yang lebih luar biasa kalau menurut saya. Kisah ini luar biasa dan ini dua orang ini saya favoritkan di dalam hidup saya pribadi dan saya berharap mudah-mudahan dari keturunan muslimin, terutama keturunan saya ada orang-orang yang seperti ini. Ini luar biasa, anak-anak muda umurnya 15 tahun sama 16 tahun. Dua orang anak muda dari Ansar. Sementara melawan musuh dia merasa dia kesakitan dengan tangannya ini, dia merasa terganggu dengan itu. Dia keluar dari kancah peperangan, imamannya dibuka, tangannya diinjak sama dia ditarik. Dikeluarin tangannya, karena sudah mengganggu nih, nggak bisa berfungsi lagi. Qatadah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang tampan, yang gagah ya. Kemudian juga orang yang kebetulan setelah perang Badar, sebelum perang Badar dia sudah melamar seorang wanita dan akan menikah. Pada saat dia mau dia niat kalau berhasil lolos, misalnya tidak mati syahid, tentu mati syahid jadi target utamanya. Tapi kalau dia berhasil menerima Badar dan tidak mati syahid, dia akan menikah sama wanita ini. Di perang Badar, lagi berkecamuk peperangan, Qatadah radhiyallahu anhu, ya, ini mendapatkan serangan satu anak panah yang kena ke bola matanya. Sampai membuat anak panah itu saking cepatnya dan kerasnya anak panah itu lemparannya, terlempar kemungkinan ini dari jarak sangat dekat, sampai membuat bola matanya, kelopak mata dan bola matanya Qatadah rusak. Ya. Kena, rusak, berdarah, semua sobek, kemudian bola matanya keluar, tergantung. Tinggal ditahan dengan sedikit dari urat saraf ataupun kulitnya. Waktu melihat kejadian tersebut, otomatis Qatadah duduk, kesakitan. Beberapa orang sahabat sempat melewati Qatadah sambil mengatakan, wahai saudaraku, sudah tidak ada gunanya sekarang matamu ini. Dan ini menghambatmu sekarang. Kamu tidak akan bisa memperoleh pahala perang, jihad, pahala mati syahid, hanya karena matamu ini. Kami potong saja, biar kamu bisa berperang. Dan ini juga pelajaran teman-teman, bagaimana semangat para sahabat. Bukannya karena matanya tepatnya rusak, disuruh pulang ke Madinah. Atau disuruh istirahat di kemah, dimotivasi untuk ikut lagi. Potong matamu, perang lagi. Maka Qatadah pintar di sini. Dia mengatakan, ajak saya, bawa saya ke Nabi SAW. Saya mau ketemu sama Nabi SAW. Dibawalah ke arah kemahnya Nabi SAW. Begitu Nabi SAW lihat para sahabat lagi menggotong Qatadah ini, beliau tersenyum. Orang-orang sahabat bertanya waktu itu, kok orang matanya keluar, Nabi SAW senyumin. Lihat Qatadah. Tapi Qatadah sudah paham. Nabi SAW bilang kepada mereka semua, termasuk Qatadah di sini jadi target, wahai Qatadah, kalau kau mau, saya akan berdoa kepada Allah, matamu sembuh. Bisa utuh kembali nih, sembuh total. Kembali matamu semuanya. Tapi kalau kau mau bersabar tanpa mata, karena ini matamu rusak di jalan Allah, kau dijamin masuk surga. Maka Qatadah diam sejenak. Pilihannya cuma salah satu ini. Sabar masuk surga, tapi tanpa mata. Berarti menikah juga nanti kalau lolos tidak ada matanya satu. Atau, gitu kan, dia diobati cuma belum ada jaminan surga. Ini dapat tiket ini. Ini tiket gratis, silakan tinggal masuk surga. Yang penting sabar. Maka yang terjadi, Qatadah berpikir sejenak lalu dia mengucapkan kalimat, ini riwayatkan Imam Bukhari. Kata beliau, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mata saya sembuh dan juga doakan agar saya masuk surga. Dua-duanya. Dan sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan ini sebabnya kenapa Nabi tersenyum. Nabi SAW sudah dapat informasi dari wahyu, kalau akan begini jawabannya Qatadah. Maka ada dua riwayat Bukhari, yang pertama dijelaskan kalau Nabi SAW sudah dilepaskan dia anak panah tadi, memegang bola mata tersebut dan memasukkan dengan telapak tangan beliau yang suci alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, lalu ditarik tangannya. Begitu Nabi SAW tarik tangannya, riwayat yang pertama mengatakan Qatadah sendiri yang ceritakan. Dia mengatakan waktu Nabi SAW tarik telapak tangannya, saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan mana yang bagus. Bayangkan kalau kita di posisi Qatadah teman-teman, matanya sudah rusak, jelas-jelas berarti ini sebelah kanan udah nggak bisa ngelihat. Tapi dengan hikmah Allah, jadi dia bisa bedain itu, ini terang, ini nggak bisa melihat sama sekali. Sekarang tiba-tiba dua-duanya bisa melihat.
Dan dia bilang saya tidak bisa bedakan yang mana rusak dan yang mana tadi tidak rusak karena sempurnanya. Riwayat yang kedua, para sahabat yang memberikan kesaksian. Mereka mengatakan, kami menyaksikan pada saat Nabi SAW menarik telapak tangan beliau dari mata Qatadah, maka kami sendiri tidak bisa bedakan mana mata Qatadah yang rusak tadi. Kan ini sudah sobek, kena anak panah, sobek kulitnya, bola matanya sudah rusak. Ini kembali utuh seperti semula. Dan ini ulama masukkan dalam satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badr. Termasuk kisah yang luar biasa terjadi selain kisah Zubair bin Awam, selain kisah tadi kata ada kisah yang lebih luar biasa kalau menurut saya. Kisah ini luar biasa dan ini dua orang ini saya favoritkan di dalam hidup saya pribadi dan saya berharap mudah-mudahan dari keturunan muslimin, terutama keturunan saya ada orang-orang yang seperti ini. Ini luar biasa, anak-anak muda umurnya 15 tahun sama 16 tahun. Dua orang anak muda dari Ansar. Namanya Mu'adz ibn Afra dan Auf ibn Afra. Ayah mereka namanya Afra, dikenal dengan dua anaknya Afra. Dua anak laki-laki. Mu'adz kakak umurnya 16 tahun. Auf adik umurnya 15 tahun. Abdurrahman ibn Auf menyebutkan di dalam perang Badar, kisah sahih riwayat Bukhari Muslim, dia mengatakan pada saat aku sedang melihat perang berkecamuk dan aku berada di pinggiran kancah peperangan, tiba-tiba saja aku didatangi oleh seorang anak muda Ansar bernama Mu'adz ke sebelah kirinya, lalu berkata, "Hai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi SAW waktu di Mekah." Kata Abdurrahman, "Iya benar. Apa yang kau mau lakukan?" "Saya mau bunuh paman." Jadi anak muda ini bukan nyari prajurit-prajurit biasa. Mana kepalanya itu? Kepala orang kafir nih, pimpinan perang itu memang kebetulan Abu Jahal panglima perangnya. Pimpinannya, kalau muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, kalau Quraisy di perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat dia, saya akan tunjukkan. Karena Mu'adz belum pernah lihat Abu Jahal. Kata Abdurrahman, baru saya selesai bilang itu, datang adiknya dia, Auf, di sebelah kanan saya. Seakan-akan mereka memang tidak saling tahu nih. Mengucapkan kalimat yang mirip, "Wahai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal? Ini perang lagi berkecamuk, kakaknya lagi sibuk menunggu melihat, dia tidak lihat adiknya. Ini tidak janjian ya." Kemudian Abdurrahman bilang, "Kenapa kau cari Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar Rasulullah SAW paling disakiti di Mekah oleh dia. Terus apa yang kau mau buat?" "Saya mau bunuh." "Baiklah, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepadamu." Kata Abdurrahman, tidak lama kemudian tiba-tiba di pasukan musuh terlihat itu. Terlihat ada pasukan Quraisy datang, di tengah-tengah pasukan ada Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan oleh Abdurrahman, demi Allah semuanya dari kepalanya sampai kakinya besi. Enggak kelihatan kecuali matanya. Sudah gitu dikumpul-rumuni oleh pasukannya lagi. Banyak sekali. Melingkar, mengelilingi dia. Maka saya bilang, itu Abu Jahal. Kata Abdurrahman, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, demi Allah kedua anak muda ini, Mu'adz dan Auf adiknya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, cepat sekali menyerang semua pasukannya Abu Jahal. Dan karena mereka kelabakan, tidak sangka dua orang menyerang sekian ratus orang, gitu kan? Akhirnya kelabakan nih, kacau balau. Mereka terus menebas sana sini sampai mereka berdua berada di depan Abu Jahal dan keduanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal di atas kuda dan mereka berdua ini berjalan, gitu kan, berlari, maka pedangnya mengenai bagian paha dan saking kerasnya tebasan tersebut sampai akhirnya paha Abu Jahal sempat sobek, berdarah dan jatuh dari kuda. Si Auf, si adik ini sempat dibunuh mati syahid dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Nanti tentu setelah pembebasan kota Makkah, Ikrimah masuk Islam radhiyallahu anhu, dan beliau mati syahid di perang Yarmuk. Ada kisahnya sendiri yang luar biasa juga. Waktu itu masih dalam keadaan kafir. Anaknya Abu Jahal, dia menyerang Auf, Auf mati terbunuh, si adik. Si Mu'adz berusaha melarikan diri karena Abu Jahal sudah kena. Tangkis sana sini, lepas dari peperangan.
Begitu dia keluar, rupanya ada satu orang kafir atau beberapa orang kafir yang menebaskan pedang ke tangan kanannya dan sempat ketebas. Akhirnya tangannya seperti tergantung tangan kanannya. Dia pun keluar dari kancah peperangan. Dia nggak berhenti teman-teman sekalian. Perhatikan semangat sahabat mengejar surga ini. Dan keyakinan mereka kalau mati itu datang bukan karena sebabnya, tetapi karena ajalnya datang. Karena sebab-sebab kematian banyak. Orang bisa ditabrak kendaraan, orang bisa menghadapi kebakaran, bisa tenggelam. Tapi kalau ajal belum datang nggak bakal mati. Pasti akan diselamatkan, terselamatkan dengan sendirinya. Apa yang dilakukan teman-teman? Bayangkan di umur 16 tahun, tangan kita tertebas, tergantung tinggal beberapa lembar kulit, beberapa kulitnya yang halus yang menangannya. Yang dia lakukan dia buka imamahnya, lalu diikat sama dia. Tangannya disatukan, tangan kanannya diikat sama dia di punggungnya dengan imamahnya supaya bisa bertahan. Lalu dia masuk lagi nyerang dengan tangan kirinya. Sementara melawan musuh dia merasa dia kesakitan dengan tangannya ini, dia merasa terganggu dengan itu. Dia keluar dari kancah peperangan, imamahnya dibuka, tangannya diinjak sama dia, ditarik. Dikeluarin tangannya, karena sudah mengganggu nih, nggak bisa berfungsi lagi. Setelah itu dia masuk menyerang teman-teman sekalian umur 16 tahun dengan tangan kirinya sampai terbunuh mati syahid. Dua anak muda yang luar biasa ini. Ya. Di sini teman-teman sekalian, karena perilaku dua orang ini, ulama sepakat bahwasanya kekalahan musyrikin setelah izin Allah di Badar, selain janji Allah adalah perannya dua orang ini. Kenapa? Karena ternyata setelah Abu Jahal jatuh, dan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa mengobati karena besarnya sobekan di pahanya dan berdarah banyak. Akhirnya mereka kelabakan gara-gara itu. Pimpinannya sudah luka. Dan mereka takut, khawatir jangan sampai dari pasukan muslimin keluar lagi dua orang seperti ini yang menyerang tiba-tiba. Akhirnya Abu Jahal diurus, dirawat, dikeluarkan dari kancah peperangan oleh mereka. Dan muslimin berkecamuk lagi peperangan, masih berperang yang lain. Kita masuk sekarang juga. Di antara kisah yang terjadi di perang Badar adalah terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf teman-teman adalah dulu majikannya Bilal di zaman jahiliyah. Majikannya Bilal. Dia yang dulu taruh batu panas dari Bilal, dia yang cambukin, dia yang siksa Bilal intinya. Umayyah bin Khalaf ini orangnya gemuk, badannya besar. Rupanya waktu pasukan muslimin memenangkan perang Badar, kocar-kacir pasukan kafir Quraisy ini, udah mulai banyak yang melarikan diri. Umayyah bin Khalaf ini kudanya lepas dari dia. Dia jatuh dari kuda, kudanya lepas. Dia karena gemuk sekali nggak bisa lari. Sudah nggak bisa lari, pasukan musyrikin sudah banyak lari, tinggal dia sama anaknya berdua. Tinggal sama anaknya berdua. Ada riwayatnya yang mengatakan tinggal dia sendirian. Muslimin lagi ngumpulin ghanimah. Ada sebagian yang mengejar musuh, sebagian mengumpulkan ghanimah. Apapun yang ditinggalkan oleh musuh pada saat itu dari pedang, perisai, kendi-kendi, apalah semua dikumpulin di depan kemahnya Nabi SAW, nanti Nabi SAW bagi rata. Salah satu yang mengumpulkan ghanimah itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ini teman-teman sekalian adalah sahabat Nabi, salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Di zaman jahiliyah namanya dia Abdud. Namanya dia Abdud. Wud ini namanya berhala, hambanya Wud gitu. Setelah masuk Islam diganti Abdurrahman oleh Nabi SAW. Abdurrahman ibn Auf lagi ngumpulin pedang. Dalam hadis Bukhari dia mengatakan, saya lagi ngumpulin pedang, perisai, saya coba angkat semaksimal mungkin yang saya mampu, mau dibawa ke hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba Umayyah, saya melihat Umayyah dari sisi kanan saya dan dia memanggil, wahai Abdud. Dia panggil, wahai Abdud, ya. Maka berkata Abdurrahman, saya tidak mau balik karena nama itu buruk. Terus dia mengatakan, wahai Abdud, wahai Abdud. Umayyah selalu memanggilnya. Dan memang Abdurrahman sangat dekat dengan dia pada saat itu, dekat posisinya. Sampai akhirnya dia tidak mau balik, dipanggillah dengan nama lain Abdul Ilah. Ilah adalah Tuhan. Sama kalau kita Abdullah sebenarnya ya. Hai Abdul Ilah. Kata Abdurrahman, waktu dia panggil saya itu, saya balik. Saya bilang, ya ada apa? Ya. Maka dia bilang, untuk apa kamu mengumpulkan semua itu di tanganmu? Berat-berat, pedang, perisai, untuk apa? Ini harta rampasan perang, kata Abdurrahman.
Kata Umayyah, mau nggak saya kasih kamu lebih baik daripada itu? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya sama anak saya. Nggak usah urus itu. Karena pedang, perisai semuanya dikumpulin nanti dibagi rata kepada mujahidin. Tapi kalau tawanan perang, dia bawa orang yang dia tawan, itu bisa jadi budaknya dia, tawanannya dia. Kata Umayyah, tawan saya. Kau tahu posisi saya di Mekah seperti apa? Dia salah satu pemimpin kepala suku di Mekah, orang kaya raya. Artinya apapun kau minta nanti sebagai tebusan akan dibayar oleh kaumku. Abdurrahman berpikir benar juga nih. Ya. Dilempar semua pedang-pedang itu, dipegang tangannya Umayyah bin Khalaf, dipegang tangannya anaknya. Jalan menuju ke kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan lewat Bilal. Bilal dulu bekas budaknya Umayyah. Dia lihat bahasanya begini. Umayyah bin Khalaf ra'sul kufur. Umayyah bin Khalaf kepalanya orang-orang kafir, pimpinannya. Demi Allah kalau bukan kau mati saya mati. Kata Abdurrahman, Bilal, tawanan saya ini. Jangan ganggu. Gak bisa. Tawananmu bukan tawananmu, saya gak mau tahu. Ini orang jahat ini. Saatnya di kancah peperangan, halal darahnya, boleh dibunuh. Tetap Abdurrahman bilang, hai Bilal, tawanan perang. Bertakwa sama Allah, gak boleh diganggu ini punya saya. Bilal bilang, belum sampai ke Rasulullah SAW. Kalau udah sampai ke kemahnya beliau, Nabi akui, nah itu lain. Selama kau masih jalan ke sana, saya kejar nih. Akhirnya Abdurrahman sama Bilal argumentasi mulut. Ya. Bilal tetap mau bunuh, ini larang. Setiap kali Bilal mau nyerang, Abdurrahman tahan dengan badannya. Bilal bingung, gimana caranya bunuh orang ini? Harus dapat cara ini. Rupanya lewat beberapa orang Ansar lagi ngumpulin juga ghanimah. Orang dari asli Madinah muslimin. Dia teriak, hai saudaraku Ansar, kesinilah. Mau enggak membunuh orang yang pernah siksa saya di Mekah dulu? Mereka bilang tentu saja. Ini orangnya ini. Ini Umayyah bin Khalaf ini yang taruh batu panas di dada saya, yang pukulin saya, yang caci maki, yang suruh saya mengatakan unta itu Tuhan. Ini orang ini. Bunuh dia. Mereka bilang harus dibunuh ini. Kata Abdurrahman, sebentar, ini tawanan saya. Enggak boleh. Kata Bilal, belum sampai ke kemah Rasulullah. Orang ini jahat. Terus Bilal terus motivasi orang-orang Ansar. Abdurrahman terus membela sampai orang Ansar mengatakan, Abdurrahman tidak bisa. Belum sampai kemah Rasulullah. Ini masih di kancah peperangan. Kami punya hak. Orang ini siksa saudara kami. Maka Abdurrahman bingung gimana caranya. Ini sudah lebih dari 4-5 orang. Tadi 1 orang dihadapi. Mau dibela bagaimanapun bisa kena. Maka Abdurrahman bilang, hai Umayyah, baringlah, disuruh baring di tanah. Terus Umayyah bin Khalaf, supaya Abdurrahman tidur di atas badannya. Jadi Umayyah disuruh tidur, dia baring di atasnya, supaya tidak bisa diserang gitu. Kata Bilal, tusuk dari bawah. Ya, betul gitu Bilal, tusuk dari bawah. Jadi semuanya menusuk dari bawahnya Abdurrahman. Karena Abdurrahman gak boleh kena, Muslim. Sampai akhirnya mati terbunuh. Waktu terbunuh, kata Abdurrahman, semoga Allah maafkan kau Bilal. Kau sudah hilangkan ghanimah saya. Di antara kisah yang luar biasa di perang Badar teman-teman sekalian adalah kisah datangnya atau hadirnya para malaikat. Dan ini luar biasa ini. Malaikat hadir dan mereka disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, pasukan kufar yang menyaksikan. Para sahabat tidak melihat para malaikat pada saat itu. Dan ini Allah ceritakan lengkap panjang lebar dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. Silakan dibuka Qur'annya, saya bacakan. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
ويذهب عنكم رد الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Ingatlah ketika kamu memohon, hai Muhammad, pertolongan kepada Tuhanmu. Jadi Nabi SAW pernah kita jelaskan di awal pecahnya peperangan Badar, gitu kan? Beliau di dalam kemah lalu berdoa terus dengan Allah SWT. Lalu Nabi SAW sempat tertidur sejenak. Sudah kita jelaskan riwayat itu. Lalu Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Lalu Abu Bakar Nabi SAW lalu Nabi mengatakan, terimalah berita gembira hai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah telah menjanjikan kemenangan. Kita akan menang di peperangan ini atau kita akan mendapatkan kafilah itu. Dan di sini pada saat Nabi SAW memohon kemenangan, sampai beliau berdoa begini, ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan dan membiarkan segelintir orang ini di depanku sekarang kalah, maka tidak akan pernah ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi. Menangkanlah mereka. Maka Allah turunkan janjinya. Di antara janji Allah supaya Nabi SAW tenang, bukan lagi pasukan dari manusia diutus oleh Allah, tapi dari malaikat turun dari langit. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan hai Muhammad kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan bagimu, kata Allah, perkenangannya adalah sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang sedang berturut atau datang berturut-turut. Artinya turun beransur-ansur, gitu kan? Pasukan Quraisy 1000, pasukan malaikat 1000. Satu malaikat saya sudah cukup mengalahkan mereka. Allah utus 1000 malaikat. Ayat 10-nya. Kata Allah SWT, dan Allah tidak menjadikannya atau mengirim bala bantuan malaikat itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Artinya enggak usah khawatir, pasti menang pasukanmu nanti. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 11. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu atau kalian seluruh pasukan muslimin mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Saya sudah jelaskan ini di awal bahasan kita masalah Badar. Allah turunkan hujan gerimis yang akhirnya membuat karena lembutnya hujan itu sampai ngantuk para sahabat supaya mereka istirahat malam itu. Sementara di tempatnya pasukan kafir Quraisy turun hujan lebat, membuat mereka nggak bisa tidur, bajunya semua basah. Apalagi zaman dulu orang pakai baju besi, berat dengan kena hujan. Becek tanahnya, mereka susah jalan, luar biasa. Peralatan-peralatan semuanya basah. Allah bilang, ingatlah pada saat kami menjadikan kalian mengantuk sebagai penentraman dari kami. Dan umumnya teman-teman, orang kalau ngantuk itu rasa takutnya hilang loh. Orang kalau lagi takut, kemudian dia ngantuk, sampai dia tertidur, itu hilang rasa takutnya. Contoh misalnya orang kalau ngantuk sekali, dia mau tertidur di pinggir jalan pun walaupun gelap sudah ngantuk, capek tidur. Hilang rasa takutnya. Allah hilangkan rasa takut dengan cara itu. Dan Allah menurunkan kepadamu atau kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Mensucikan di sini makna lainnya juga adalah membuat kalian jadi segar. Karena kan kita tahu bersuci dengan air kan gitu. Bersuci dengan uduk, bersuci dengan mandi. Itu maknanya. Yang makna yang paling dekat kata ulama adalah makna ini. Dan juga menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak-telapak kaki kalian. Karena tadi hujannya gerimis, tanah padang pasirnya cuma kena basah sedikit, mereka bisa mudah melalui atasnya. Ayat 12-nya, ingatlah ketika Tuhan kalian atau Tuhan Muhammad mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Artinya malaikat dimotivasi oleh Allah, datang perang, jalankan tugas. Aku akan bersama dengan kalian. Aku akan masukkan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir atau ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini perintah Allah khusus kepada para malaikat. Nanti kita akan bahas di penutupan bahasan masalah perang Badar, di mana Nabi SAW mengatakan, maukah kalian melihat perbedaan antara korban kalian dan korban malaikat? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan di bagian penggalan. Jadi semua korban malaikat pasti kepalanya terpenggal.
Jadi bukan hanya ditusuk kayak manusia lakukan, memang dipenggal kepalanya dan jari-jarinya dipotong. Dan di situ ada luka bakar. Ini perintah Allah kepada para malaikat, penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka. Perintah Allah begitu, kuasa Allah. Ayat 13. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya, kenapa Allah suruh begitu hukum mereka? Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Keluar dari Mekah memang mau memerangi agama Allah ini. Mau memerangi Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14. Itulah hukuman dunia yang ditimpakan atas kalian. Maka rasakanlah hukuman itu. Ini perkataan Allah kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada azab neraka di akhirat yang menunggu nanti. Selain siksa dunia ini juga di akhirat akan ada siksaan. Saksi bahasan kita adalah awal ayatnya tadi ayat 9. Allah menurunkan 1000 malaikat dan setelahnya juga tadi Allah mengatakan memerintahkan malaikat di ayat 12-nya agar menguatkan orang-orang beriman dan memenggal kepala orang-orang kafir dan juga memotong jari-jari mereka. Nabi SAW bersabda, apakah kalian ingin melihat perbedaan korban kalian dengan korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lihatlah leher dan tangan mereka yang terlihat tanda terbakar api, berarti korban malaikat. Karena malaikat berperang dengan pedang dari api neraka. Para sahabat berkata, kami pun memeriksa para korban Quraisy setelah terjadi peperangan setelah perang, dan kami temukan seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat berkata, kisahnya pada saat dia lagi adu duel dengan seorang kafir Quraisy, saat aku akan memenggal kepala salah seorang di antara mereka, tiba-tiba kepalanya sudah melayang sendiri, putus sendiri kepalanya. Dan aku menyadari kalau bukan aku yang membunuhnya, padahal aku yang sedang duel sama dia. Baru mau ditebas, kepalanya sudah melayang sendiri. Itu korban malaikat. Seorang sahabat lain berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku sempat mendengar di medan perang suara di antara gemuruh pasukan ini, ada suara yang mengatakan, majulah wahai Haizub. Haizub, ya. Maka kata Nabi SAW, itu suara salah satu malaikat yang memanggil temannya. Ini nama malaikat, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan para malaikat ikut berperang di perang Badar yang belum pernah ikut perang secara langsung, baik sebelum atau sesudah Badar. Hadir di kancah peperangan iya, tapi ikut membunuh orang kafir itu baru terjadi di Badar saja. Karena itu perintah Allah kepada mereka. Pada saat Hunain, nanti kita bahas di pembebasan kota Mekah, setelah pembebasan kota ada perang Hunain. Malaikat hadir tapi tidak ikut di kancah peperangan. Karena muslimin sudah menang. Gitu. Ini di perang Badar, Nabi SAW khawatir jangan sampai umatnya dikalahkan peperangan pertama ini. Maka Allah melibatkan para malaikat. Ada seorang sahabat orang asli Badui namanya Khabbab bin Alham. Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu, dia cerita, dia rupanya waktu itu sedang tidur di atas pohon kurma. Dia naik di atas pohon kurma, di atas dia duduk, dia baring-baring. Ya. Dia dari jauh dia lihat peperangan, dia nggak tahu kalau tadi ada peperangan nih. Dari jauh dia lihat peperangan, gitu kan. Maka dia cerita tentang peperangan Badar itu. Dia mengatakan, aku dikejutkan dengan hanya beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir, kalah semua nih. Gitu kan? Karena awal pecikan takbir, muslimin sudah menyerang dan target utamanya adalah masuk surga. Karena Nabi mengatakan kan, kalau masih ingat ada kisah sahabat yang lain. Yang Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di Badar ini kemudian mati kecuali dia pasti masuk surga. Yang dia mengatakan, bakhin, indah sekali Rasulullah. Berarti semuanya dijamin masuk surga nih di Badar. Maka mereka semua kejar surga. Karena sahabat ini bilang, ya Rasulullah, apakah saya tinggal maju melawan Quraisy, ditusuk, mati, masuk surga, luasnya seluas langit dan bumi. Mana lainnya diampuni semua dosaku, segala macam. Kata Nabi SAW, iya. Itu sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Jadi semua sahabat itu menyerang, ngejar itu. Bagaimana mati? Ditambah lagi, pada saat serangan Mu'adz tadi dan Auf bin Afra. Radhiyallahu anhu ini luar biasa. Makin mengocar-ngacirkan itu. Maka kata Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu, aku dikejutkan. Belum pernah dia lihat peperangan seperti itu. Biasanya peperangan itu berjam-jam, berhari-hari baru selesai. Ini baru beberapa saat sudah kocar-kacir Quraisy. Aku berkata demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini. Jumlah dan kekuatan lebih besar, berlarian seperti wanita. Begitu bahasanya dia ya. Khabbab bin Alham ini teman-teman, waktu itu dia bicara ini belum masuk Islam.
Belum masuk Islam, dia masih dalam keadaan kafir. Seorang badui, enggak ada hubungannya dengan peperangan yang tidak ngerti agama Islam, tidak ngerti apa-apa. Pada satu waktu di perang Ahzab, nanti kita bahas perang Ahzab ya. Perang Ahzab ini disebutkan dalam Al-Quran surah nomor 33, namanya surah Ahzab juga. Nanti ada bahasan sendiri. Setelah perang Ahzab, Khabbab bin Al-Ham ini datang masuk Islam ke Madinah. Dia mulai dengar apa itu Islam, lalu dia masuk Islam. Waktu dia masuk dalam kota Madinah, sebelum syahadat, dia baru dengar sama teman-temannya Islam itu ada. Dia mau datang masuk Islam, tapi sebelum dia syahadat, waktu dia memasuki Madinah, dia coba mengumpulkan informasi lebih banyak tentang Islam, sampai akhirnya dia menemui Nabi SAW. Yang membuat dia lebih yakin syahadat, perkataan Nabi begini, "Wahai Khabbab, bukankah kamu sempat menyaksikan perang Badar?" Perang Badar di tahun 2 Hijriah. Perang Ahzab di tahun 5, 3 tahun yang lalu. Bukankah kau menyaksikan perang Badar dan kau sempat di atas pohon kurmamu berkata, kan dia sendiri nih, nggak ada yang ucapin, dia sendiri. Lalu dia mengatakan, aku dikejutkan dengan beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir. Aku berkata demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini, jumlah dan kekuatan lebih besar, berlarian seperti wanita. Kata Khabbab waktu dengar itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini luar biasa ini. Perkataan yang dia ucapkan 3 tahun lalu tidak ada yang dengar kecuali dia, Nabi ulangi. Persis letter-let yang dia ucapkan. Gitu kan. Kata dia, demi Allah, aku belum pernah menceritakannya pada siapapun semenjak kejadian tersebut sampai hari ini. Dan anda bisa mengetahuinya, apa yang telah aku ceritakan dengan diriku sendiri beberapa tahun yang lalu. Ini menandakan memang anda adalah seorang Nabi. Maka waktu itu makin memperkuat semangat sahabat untuk meyakini risalah Nabi SAW. Mereka sudah sangat yakin, tapi kejadian ini Allah sengaja buat terjadi. Salah satu hal yang juga perlu disampaikan ini, tentu riwayat demi riwayat kita sampaikan ya, kancah peperangannya. Salah satu tawanan dari kaum musyrikin adalah paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pernah kita ceritakan kisah sebelumnya ya. Kalau masih ingat ada seorang sahabat namanya Huzaifah bin Yaman, yang kata Nabi SAW, kalau kalian bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, jangan bunuh. Muslimin tidak boleh bunuh. Apa kata Huzaifah? Huzaifah ini kebetulan ada kerabatnya dibunuh oleh orang Quraisy. Dia bilang, demi Allah, kerabat-kerabat kami dibunuh oleh orang-orang Quraisy, lalu kami bertemu dengan Abbas, kami enggak membunuhnya, maka saya akan penggal lehernya kalau saya temui. Nabi SAW waktu dengar, Nabi mengatakan, hai Umar, ada Umar sebelahnya. Ya. Hai Umar, apa kau biarkan paman Nabimu akan dibunuh, sementara Nabimu sudah ucapkan itu? Karena ini kan keadaan kancah peperangan berbeda dengan keadaan kita kayak sekarang lagi tenang begini ya. Lagi berkecamuk, darah tumpah, keluarganya mati depan matanya, memang dia terbawa dengan arus itu. Kata Umar, ya Rasulullah, sederhana, perintahkan saya tebas lehernya Huzaifah. Munafikin, selesai urusan. Kata Nabi SAW, jangan, biarkan dia. Hudzaifah pun berkata, setelah selesai peperangan, dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya ucapkan kalimat itu, dan saya terus menyesal kenapa saya ucapkan kalimat itu. Dan saya merasa ini harus dibalas dengan ibadah yang sangat besar, mati syahid di jalan Allah. Seperti itulah kurang lebih. Dia merasa menyesal. Yang jelas, Abbas bin Abdul Muttalib, kenapa dilarang dibunuh oleh Nabi SAW? Bukan cuma sekedar paman Nabi, karena dia keluar dari Mekah, itu karena berat saja. Bukan dia mau merangi Allah dan Rasulnya, dia kena terpaksa saja. Dan dia memang Abbas berharap waktu itu jadi tawanan saja. Jadi dia bisa berkumpul dengan Nabi SAW. Karena dia kalau keluar dari Mekah, masuk Islam, dianggap dia adalah orang yang begini, begitu, dan menghinakan kaumnya. Nabi tahu masalah itu. Yang menawan Abbas ini teman-teman orang yang postur tubuhnya mirip Umar bin Khattab. Tinggi besar. Umar bin Khattab cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. 2 meter sekian. Abbas juga tinggi besar. Dia ditawan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang kurus sekali. Kecil sekali badannya, gitu kan? Sampai pernah Abdullah bin Mas'ud naik di atas sebuah pohon kurma, ada angin kencang, tersingkap betisnya. Saking kecilnya sahabat tertawakan. Sahabat sampai tertawa, lucu gitu, kok kecil sekali? Maka kata Nabi SAW, apakah kalian menertawakan 2 kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, 2 betis yang Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan amal. Jadi fadilahnya dia luar biasa gitu kan.
Tapi memang ini orang yang kecil sekali. Secara akal, teman-teman sekalian, nggak mungkin Ibnu Mas'ud menawan Abbas, nggak mungkin. Postur tubuh yang raksasa besar, ini kecil megang dia, nggak mungkin. Dan sahabat menyaksikan, mereka bilang, kami melihat pada saat Abdullah bin Mas'ud memegang tangan Abbas, Abbas teriak-teriak, kesakitan. Gitu kan? Maka para sahabat melaporkan kepada Nabi SAW waktu itu. Ya Rasulullah, bagaimana kita memahami konsep ini? Abdullah bin Mas'ud tangkap Abbas, Abbas teriak-teriak, kayak kesakitan, gitu kan? Tanya Abbas, hai Abbas, kenapa kau teriak-teriak? Ini yang tangkap kok orang kecil begini. Dia bilang, demi Allah, tangan saya seperti mau patah, gitu kan? Padahal Ibnu Mas'ud cuma pegang biasa, tangannya Ibnu Mas'ud kecil. Dua tangan Ibnu Mas'ud bisa memegang satu tangan Abbas. Kesakitan. Lalu kata Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, hati-hati. Jangan sampai kau berpikir bahwasanya kau yang menangkapnya. Itu adalah perannya para malaikat. Jadi malaikat yang menangkap itu, yang membuat dia kesakitan malaikat. Tapi kesannya kau yang menangkap. Kita melihat selanjutnya teman-teman sekalian, beberapa korban-korban atau korban-korban orang kafir Quraisy di Badr. Nabi SAW memerintahkan sahabat agar mengumpulkan jenazah orang kafir kufar Quraisy tentunya ya. Setelah Abu Jahal jatuh, kemudian mereka diserang dengan kekuatan yang luar biasa tadi, semangat semua mau mati syahid, kocar kacir nih, pada lari, banyak korbannya. Yang sempat lari ditebas dari belakang, jatuh, mati. Nabi SAW suruh kumpulin semua jenazahnya. Kebetulan di situ ada sumur kering, nggak ada airnya. Nabi SAW mengatakan masukkan semua jenazah mereka ke sumur itu. Dimasukkanlah semuanya jenazah-jenazah orang kafir tersebut. Lalu Nabi SAW melihat ke arah tawanan. Ternyata di tawanan ada dua orang dari orang yang masih hidup dari tawanan Quraisy, yang memang ini adalah musuh terbesarnya Nabi SAW waktu di Mekah. Dia adalah An-Nadhr ibn Harith. Masih ingat gak orang ini? An-Nadhr ibn Harith ini teman-teman yang pernah disewa oleh Quraisy untuk cerita dongeng. Ya. Jadi setiap Nabi ceramah, dia juga dongeng di sebelah. Untuk mengalihkan orang gitu. Dan semua ayat yang turun berbunyi Asatirul Awwalin, dongeng-dongeng yang terdahulu turunnya kepada An-Nadhr bin Harith. Nabi lihat di tawanan, ini orang ikut perang juga dari Mekah. Itu yang pertama, dan ini turun 7 ayat Al-Quran menyebutkan ya tentang orang ini, Asatirul Awwalin itu. Pada saat dia mencela dakwah Nabi SAW, ya, dan dia sering mengucapkan di Mekah dulu, Muhammad berbohong, saya juga berbohong. Pilih aja mana yang lebih bagus retorikanya. Seperti itulah. Ya. Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat, ini orang perilakunya di Mekah begini. Kata Nabi SAW, bunuh dia. Orang ini nggak layak hidup. Ini orang sudah hina Islam dulu, halangi dakwah, sekarang ikut keluar dengan baju perangnya. Perang lawan muslimin. Kebetulan ditawan, kalau enggak dia akan korbankan muslimin. Ini orang nggak bisa bukan cuma tawanan saja. Maka para sahabat pun membunuhnya. Lalu Nabi SAW melihat ke arah yang lain, ada Uqbah bin Abi Mu'aid. Salah satu pimpinan Quraisy. Uqbah ini termasuk orang yang pernah membawa kotoran hewan, unta, membuang di arah kepala Nabi SAW atau Nabi lagi sujud. Kotoran unta, kotor sekali, jorok ini, bau nggak benar, gitu kan? Sampai Fatimah datang dan membersihkan badan Nabi SAW dari kotoran sambil menangis, gitu kan? Yang jelas Nabi SAW melihat orang ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa yang orang ini lakukan selama di Mekah? Ialah yang telah menumpahkan di atas tubuh dan kepalaku kotoran unta saat aku sedang sujud menghadap Allah depan Ka'bah. Ini perilaku berat ini. Nabi dihina, saya sudah paham masalah. Lagi sujud, masalah lain. Depan Ka'bah, masalah lain. Kumpul semua ini. Ya. Ia juga pernah suatu hari saat aku sedang sujud depan Ka'bah, ia meletakkan telapak kakinya di batang leherku. Pernah Nabi di waktu yang lain selain numpah kotoran, juga Nabi lagi sujud diinjak lehernya Nabi dari atas. Oleh ini orang ini, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian aku merasa seperti aku akan mati, karena nggak sempat melawan. Orang terinjak lagi sujud, nggak mungkin. Jadi Nabi SAW mengatakan sampai aku merasa aku akan mati karena nggak bisa nafas, diinjak batang lehernya. Mendengar perkataan Nabi SAW, maka seorang sahabat Nabi, dan ini kita kalau hidup di zaman itu teman-teman memang luar biasa harusnya jeli. Ada sebagian sahabat jeli sekali. Nabi sering memberikan isyarat, siapa yang cepat dia yang dapat pahalanya. Ya.
Jadi di sini pada saat Nabi menyebutkan keburukan orang ini, sebenarnya Nabi sedang menyuruh membunuhnya, tapi nunggu siapa yang mau mengambil keputusan. Seorang sahabat dari Ansar namanya Al-Him bin Thabit radhiyallahu anhu. Al-Him bin Thabit ini berdiri langsung bunuh Uqbah. Udah tahu ini perintah Nabi. Jadi di sini juga teman-teman sekalian, saya sudah pernah bahasakan waktu kita sebelum bahas perang Badar, kalau kita sedang membahas tentang perilaku Nabi di masa lagi aman di kota Madinah dengan orang kafir, dengan para tetangga, Nabi nggak pernah berbuat kasar sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Tapi kita harus bedakan antara perilaku ini dengan perilaku di kancah peperangan. Ini ada bedanya nih. Karena kancah peperangan teman-teman beda sekali. Kasusnya adalah kafir harbi yang dihadapi. Orang kafir yang sengaja keluar mau memerangi muslimin. Kalau bukan mereka kalah, mereka akan habisin muslimin. Gitu loh. Makanya perilaku mereka berbeda. Ini juga seperti saya bilang tadi teman-teman sekalian, jadi pelajaran di sini, Nabi SAW kadang-kadang memotivasi sahabat untuk sedekah. Misal beliau mengatakan, waktu pernah ada orang masuk ke Madinah, kelihatan mereka sangat miskin, kurus, wajahnya sampai hitam, menghitam karena susahnya, nggak ada makanan, panasnya udara, baju mereka cuma kain yang diikat. Nabi SAW naik dari mimbar lalu memotivasi para sahabat. Sedekahlah, sedekah itu meredam murkahnya Allah, sedekah itu tidak mengurangi harta. Terus Nabi motivasi sahabat. Sebelum orang-orang ini tiba di masjid untuk membantu, ada satu sahabat yang memulai teman-teman sekalian, keluarkan uang lalu taruh di depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini saya. Dia memulainya. Maka kata para ulama, orang ini cerdas. Dengan dia memulai, yang lainnya pada ikut melakukannya. Maka dia panen pahalanya, dia panen pahala orang yang mengikutinya. Uqbah sebelum dibunuh tadi oleh Al-Him radhiyallahu anhu, Uqbah berkata, mengapa kalian harus membunuhku sementara aku termasuk salah satu tawanan kalian dan tawanan kalian yang lainnya kalian biarkan. Maka para sahabat menjelaskan, bukankah kau buat begini? Bukankah kau injak lehernya Nabi? Bukankah kau pernah menuangkan kotoran? Dijelaskan. Lalu kedua orang itu pun yang akhirnya dia dibunuh oleh Al-Him tadi, kemudian kedua jenazah ini ikut diseret dan dimasukkan ke dalam sumur tadi. Semua jenazah kufar terkumpul di sumur tersebut kecuali Umayyah bin Khalaf yang tadi dibunuh oleh Bilal. Karena jasadnya waktu ditarik sudah membusuk dan sebagian daging tubuhnya berjatuhan. Sudah nggak bisa lagi. Maka Nabi SAW mengatakan biarkan saja dia. Lalu para sahabat melempari dari jauh dengan batu sampai batu itu membentuk seperti kuburan. Dibiarkan saja. Setelah itu Nabi SAW menuju ke sumur lalu bersabda. Beliau berkata di depan sumur itu. Sumur yang ada jenazah orang-orang kafir. Mengatakan, wahai Abu Jahal bin Hisham. Pimpinan mereka. Jadi nanti kita akan ceritakan bagaimana matinya Abu Jahal ya. Tapi ini kita bahas jenazah-jenazah mereka. Waktu sudah mati Abu Jahal pun. Sekarang ini kita belum bahas bagaimana Abu Jahal proses matinya. Di sini Abu Jahal sudah mati, waktu sudah mati dilempar ke sumur sama semua yang lainnya. Kata Nabi SAW, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, semua korban-korban, dan ini kepala-kepala suku Mekah. Wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Walid bin Utbah, wahai Abu Bukhtri bin Hisham, wahai Uqbah bin Abi Mu'aid, wahai Nadar bin Harith. Nabi sebutkan satu persatu nama mereka. Terus semuanya disebutkan, mungkin lebih dari 70 orang. Semua disebutin. Lalu Nabi SAW memanggil mereka satu persatu dan bersabda, apakah kalian sudah menemukan apa yang telah diancamkan oleh Tuhan kalian? Sungguh, aku telah menemukan apa yang Tuhanku janjikan. Sahabat diam waktu itu. Umar bin Khattab di sebelah Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa anda mengajak bicara jenazah? Sementara mereka sudah membusuk, sudah mati. Kata Nabi SAW, demi zat wahai Umar, demi Allah, ya, demi Allah wahai Umar, sungguh mereka lebih jelas mendengarkanku di saat ini. Khusus saat ini Allah bukakan untukku ini. Yang lain tidak. Di waktu ini Allah telah membukakan untukku, sungguh mereka lebih jelas mendengarkan perkataanku daripada engkau mendengarkan perkataanku sekarang. Gitu kan? Tapi mereka tidak bisa menjawab. Dan ini sebuah mujizat yang lain yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menambah kehinaan orang-orang kafir itu yang dulunya memerangi beliau SAW. Di sini kita bisa renungi teman-teman bagaimana janji Allah yang luar biasa, karena semua pimpinan orang-orang kafir Quraisy mati waktu itu. Semua pimpinan kafir Quraisy yang ikut di Badar mati semua.
nggak ada yang pulang. Yang pulang cuma prajurit-prajurit biasanya. Semua pimpinannya, puluhan orang semuanya mati, kepala-kepala sukunya, semuanya mati. Nanti kita lihat setelah perang Badar, tertinggal di Mekah Abu Sufyan, karena Abu Sufyan tadi pimpin kafilah. Jadi dia yang sempat lolos, tapi yang lain semuanya mati. Dengan Abu Lahab, yang Abu Lahab kita bahas di awal perang Badar, dia tidak ikut, tapi dia menyuruh seseorang yang punya utang dengan dia untuk pergi dan itu sebagai balasan utangnya. Tapi nanti kita jelaskan bagaimana matinya juga Abu Lahab di Mekah. Dan mati pas setelah selesai perang Badar. Nabi SAW mengirim berita gembira ke Madinah tentang kemenangan ini. Sementara di Mekah, orang yang pertama mendapatkan berita kekalahan Quraisy adalah seseorang yang bernama Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai ini, pada saat dia masuk Mekah, masyarakat Mekah bertanya tentang berita peperangan di Badar. Karena Haisuman ini sempat hadir di Badar dan dia melarikan diri. Kemudian dia orang pertama tiba di Mekah. Karena pasukan sudah kocar-kacir pada pulang semuanya. Waktu dia masuk, masyarakat Mekah tanya tentang peperangan Badar pada saat itu. Dan mereka sama sekali tidak berpikir kalau Quraisy dikalahkan dengan 1000 pasukan. Mereka sudah dapat informasi muslimin cuma 300. Ini pasukan perang lengkap. Mereka cuma tadi muslimin keluar untuk mengejar kafilah, tidak dengan perlengkapan perang yang seperti mereka, gitu kan. Tiba-tiba mereka kaget, Haisuman menjawab, telah terbunuh Abul Hakam bin Hisham, Abu Jahal. Ya, karena orang Mekah panggil dia Abu Hakam. Telah terbunuh Abul Bukhturi, terbunuh Uqbah, terbunuh Syaibah. Lalu dia sebutkan semua nama-nama pimpinan Quraisy yang mati. Mereka menyaksikan untuk kematian di medan perang. Orang-orang semua tidak percaya ini, karena semua pemimpin mereka dianggap mati, terbunuh. Masa sih, nggak mungkin. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tadi yang dibunuh oleh Bilal. Anaknya namanya Safwan. Ini nanti menggantikan ayahnya memimpin Mekah, ya, memimpin kafilahnya dia, memimpin kabilahnya dia, sukunya dia. Saat itu dia sedang duduk dekat Ka'bah, karena tidak percaya, ia berkata kepada Quraisy, tanyakan tentang aku. Haisuman ini, waktu dia keluar perang ke Badar, dia tidak tahu kalau aku ini ikut atau tidak. Coba tanya, bagaimana keadaannya Safwan? Kalau dia bilang, betul Safwan ada di Mekah, berarti dia jujur. Tapi kalau dia bilang Safwan juga mati terbunuh, berarti dia bohong. Karena semua pimpinan Quraisy dianggap mati pada saat itu. Waktu Haisuman ditanya, Haisuman jawab, jelas, Safwan ada dekat Ka'bah, dia enggak ikut berperang. Maka orang Mekah akhirnya pada saat itu mulai percaya kalau ini terjadi kekalahan. Dan mereka akhirnya lebih yakin lagi setelah seluruh sisa pasukan kembali masuk Mekah dengan luka-luka, dengan semua menyampaikan berita yang sama, maka akhirnya mereka yakin dengan kejadian kekalahan tersebut. Kita masuk juga dengan kisah atau kasus Abu Sufyan dan meninggalnya Abu Lahab. Setelah kasus Badar, maka yang tertua di Mekah, setelah perang Badar dan kalah orang-orang kafir Quraisy, di Mekah tertinggal yang dituakan cuma tinggal 2, Abu Sufyan dan Abu Lahab. Ya. Maka penduduk banyak sekali yang menghormati Abu Sufyan karena dianggap dia orang yang memiliki suara yang keras, hartanya banyak dan mengalahkan Abu Lahab. Dan Abu Lahab punya kisah sendiri nanti. Abu Lahab sudah mati. Beberapa hari kemudian Abu Lahab meninggal dunia pada saat itu. Abu Sufyan, dia tahu orang-orang lagi pada sedih semuanya. Dan dia tahu pasukan ini keluar justru untuk membela kafilah yang dia pimpin. Maka bagaimana caranya? Dia bilang, jangan ada yang bersedih, jangan ada yang menangis, serta berduka. Juga jangan ada yang menebus tawanan. Tidak usah ada yang tebus tawanannya. Sampai akhirnya muslimin tambah senang nanti. Dan tamak terhadap kita. Saya akan bentuk pasukan dan akan menyerang nanti. Dan Abu Sufyan betul melakukan itu. Karena nanti dia bentuk pasukan di tahun 3 Hijriah, 1 tahun setelah Badar, terjadi perang Uhud. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara Abu Lahab, gara-gara statement tadi Abu Sufyan, orang-orang Mekah mulai agak reda sedikit sedihnya, lalu mereka mulai berkumpul di sekitar Abu Sufyan. Apa yang kita harus lakukan? Baik, kumpulin duit, kumpulin kekuatan, latih militer, segala macam. Berapa waktu kemudian kita akan nyerang. Jadi tahun depannya mereka menyerang. Sementara Abu Lahab punya kisah sendiri. Dia duduk di dekat Ka'bah waktu itu, tepatnya di majlis di sebuah depan halaman rumahnya Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib kan ditawan nih. Lagi ditawan tadi di Madinah.
Kebetulan waktu itu ada istrinya Abbas, diberikan julukan dengan Ummu Fadl. Ummu Fadl, istrinya Abbas. Waktu itu Abu Lahab sengaja datang ke majelis itu, di depan halaman rumahnya Abbas ada tempat duduk, dan dia tahu Abbas juga termasuk berita ditawan. Dia mau dapat informasi dari istrinya Abbas. Apa sih sebenarnya benar terjadi? Benar enggak mati pemimpin Quraisy? Saya masih belum percaya gitu. Lalu kemudian datang dia Abu Lahab ke majelisnya, karena Abu Lahab dengan Abbas kan saudara, pamannya Nabi dua-dua ya. Jadi ini dia datang ke rumah adiknya Abbas, dan dia sedang bertemu dengan istrinya Abbas, berarti adik iparnya dia. Di sekitar majelis tersebut ada seorang yang sedang menjelaskan kejadian perang Badar, dan pada mereka pada Ummu Fadl dengan beberapa teman keluarganya lagi duduk. Orang ini kebetulan ikut waktu itu perang Badar. Jadi dia menceritakan begini terjadi, begini terjadi, begini terbunuhnya, begini terbunuh, diceritakan semua sama gamblang. Abu Lahab sempat bertanya, siapa di antara muslimin yang paling menyusahkan kalian di medan perang? Orang itu berkata, seseorang yang meletakkan burung merpati di dadahnya. Dan ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Maka dia berkata, ya, seseorang yang meletakkan burung merpati di dadahnya. Lalu orang-orang pada bertanya lagi kepada dia, siapa yang itu? Siapa? Kau kenal orangnya? Kata dia, tentu saja. Salah satu pimpinan Mekah yang sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Artinya dia bilang kepada Abu Lahab, saudaramu sendiri. Abu Lahab sama Hamzah saudara. Kakakmu sendiri itu, kakaknya dia, ya, yang mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Orang tersebut lalu lanjutkan ceritanya begini, dan dalam ceritanya ini kesannya membela muslimin. Memang kita kalah, bahkan dia mengatakan di pasukan muslimin ada orang-orang yang menggunakan baju-baju putih, badannya kekar-kekar, sangat perkasa, tidak ada yang bisa menangkis pedang-pedangnya. Tidak ada seorang pun bisa mengalahkan mereka. Maksudnya ini kelompok para malaikat, karena mereka tidak bisa mengalahkan itu memang. Pada saat itu terdapat seorang budaknya Abbas, ya. Ini bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' ini sudah masuk Islam rupanya. Sebelum Badar dia sudah masuk Islam, tapi dia sembunyikan Islamnya. Maka tiba-tiba dia bilang, itu malaikat yang turun membantu muslimin. Karena semangatnya, si budaknya Abbas, tadi dia sembunyikan Islamnya, sekarang dia terang-terangan menyampaikan. Maka Abu Lahab tiba-tiba marah kepada budak itu. Dia ambil kayu, kemudian dipukuli budak itu. Terus dipukuli dengan sangat keras. Ummu Fadl sebagai majikannya budak ini, karena kan ini budaknya Abbas, budaknya suaminya. Maka dia berusaha melepaskan Abu Rafi', ditarik-tarik Abu Rafi' sama Ummu Fadl agar Abu Lahab berhenti memukulnya, tapi Abu Lahab tidak mau berhenti. Maka Ummu Fadl entah kenapa mengambil sepotong kayu besar, lalu dipukulkan ke kepalanya Abu Lahab, sehingga hanya membuat kepalanya bocor berdarah, jatuh Abu Lahab. Dan gara-gara luka itu Abu Lahab jadi sakit parah, dan dia meninggal gara-gara luka itu. Jadi saking parahnya luka itu sampai membusuk, darahnya terus keluar, dan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa buat apa-apa. Si Abu Lahab ini, gara-gara pukulan adik iparnya sendiri. Dan ini disebabkan karena dia mau memukul budak muslim tadi, ya, budaknya Abbas. Akhirnya dia ditimpa penyakit yang membuat semua orang menjauh dari dia karena menular dan berbau busuk. Lukanya membusuk, kulitnya semua rusak, dan setiap orang yang mendekati tersebar berita ini akan menular. Maka tidak ada yang berani mendekati, termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang mau mendekat. Ya. Akhirnya 2 hari setelah kasus perang Badar, ini tentu riwayat lain ya, riwayat lain ada yang menyebutkan sepekan. 2 hari riwayat pertama, yang lainnya mengatakan sepekan setelah perang Badar, dan luka di kepala Abu Lahab pun mati dalam kondisi sangat mengenaskan. Semuanya badannya berwarna hitam, busuk kan gitu, sampai tidak seorang pun mau mendekatinya, termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang mau memandikan jenazahnya karena khawatir tertular. Maka anak-anak Abu Lahab melakukan satu inisiatif. Jadi dia meninggal di kamar tidurnya, maka mereka melempari batu kamar tidur itu sampai penuh dari jauh, dan mereka tidak lagi mau memakai rumah itu. Anak-anaknya sendiri Abu Lahab. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan terhina seperti ini.
Sekarang kita pindah ke kisah lain, kisah Suhail bin Amr. Ini masih berhubungan dengan perang Badar semuanya ya. Salah satu tawanan Badar adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini yang datang negosiasi ya. Dia bukan bernegosiasi. Dia ini Suhail bin Amr ini salah satu khatibnya Quraisy ya. Dia sangat mahir gitu. Mengucapkan syair-syair segala macam dan tujuannya untuk memerangi khutbah-khutbah Nabi SAW. Umar bin Khattab pada lihat Suhail bin Amr berada dalam tawanan, ia pun senang dan berkata pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini tawanan kita Suhail bin Amr. Salah satu yang memang suka menghina-hina Islam dan Anda dengan kalimat-kalimatnya. Orangnya mahir berbicara." Maka Nabi SAW kata Umar, "Ya Rasulullah, izinkan saya bunuh." Kata Nabi SAW, "Jangan." Ya. Pertama begini, waktu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di dalam tawanan ada Suhail bin Amr." Kata Nabi SAW, "Saya sudah dapat beritanya." Kata Umar, "Izinkan aku membunuhnya ya Rasulullah." Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan, biarkan dia hidup." Umar lalu berkata, "Kalau begitu izinkan aku menjatuhkan semua giginya. Agar mulai hari ini dia tidak lagi khutbah untuk menyalahkan Anda. Larang bunuh nggak apa-apa, tapi giginya semua saya jatuhin." Gitu kan. Nabi SAW mengatakan, "Jangan hai Umar, biarkan Umar. Mungkin saja ia akan menjadi petunjuk kebaikan pada saat orang-orang membutuhkannya." Umar bin Khattab belum tangkap ini, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Biarkan saja, jangan, tidak usah diganggu dia. Khususnya jangan diganggu, tapi kalau memang ada wahyu turun suruh bunuh. Ini enggak, walaupun dulu dia suka menghina dengan khutbah-khutbahnya. Semoga saja dia akan bermanfaat untuk manusia, maksudnya muslimin, di saat dibutuhkan itu. Ternyata teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan ini benar terjadi, itu pada saat terjadi pemurtadan besar-besaran ya, waktu meninggalnya Nabi SAW. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, teman-teman sekalian itu terjadi pemurtadan. Banyak orang suku-suku Arab murtad, mereka enggak mau lagi bayar zakat, mereka mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, ada yang mengikuti Aswadul Unsi, banyak gitu kan. Dan pada saat pembebasan kota Mekah, orang ini masuk Islam ini. Orang ini masuk Islam, ya Suhail bin Amr masuk Islam. Dan ternyata waktu itu Mekah pun sempat goncang. Banyak orang mulai mendakwakan lagi, ini Muhammad sudah mati, kita dulu ini Quraisy, kita begini. Mau ngajak orang-orang untuk murtad. Tapi Suhail bin Amr sudah masuk Islam. Maka Suhail bin Amr pada saat itu dengan khutbahnya berhasil membuat satu kota Mekah semuanya tidak jadi murtad. Orang yang mau murtad tidak jadi murtad. Dan ini kata ulama, barulah ditangkap maksud Nabi SAW waktu itu, "Jangan hai Umar. Giginya pun jangan jatuhkan." Gitu kan. Bukan cuma jangan bunuh, jangan jatuhkan gigi. Orang ini bisa punya manfaat satu waktu pada saat manusia butuhkan. Dan ternyata terjadi pada saat meninggalnya baginda Nabi SAW. Kita masuk sedikit teman-teman sekalian ke berita kemenangan muslimin pada saat tiba di Madinah. Tadi kan sudah sampai berita ke Mekah. Sekarang kita lihat bagaimana waktu tiba berita di Madinah. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah nanti kita lihat adalah salah satu sahabat yang mati syahid di perang Mu'tah, ya, pada saat melawan Romawi. Nabi SAW mengutus beliau, Abdullah bin Rawahah untuk masuk ke Madinah membawa berita gembira. Ini termasuk perintah ya. Kita setiap kali ada berita gembira teman-teman sekalian, sunnah Nabi SAW kita berlumba-lumba menyampaikan kepada orangnya. Sunnah Nabi SAW, dan sunnah juga orang yang membawa berita gembira kepada kita, kita berikan hadiah. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita dengar beritanya, misal anaknya lahir, dia masih di kantor, itu termasuk sunnah Nabi teman-teman, kita duluan sampaikan, "Oh saya dengar sudah melahirkan ini, selamat ya," misal. Nah itu termasuk baik. Atau orang punya prestasi dunia yang positif, dapat jabatan kerja, lulus kuliah, segala macam, itu adalah hal yang positif. Itu termasuk kita ucapkan selamat. Atau dia baru dapat anak dilahirkan, ini semua termasuk. Saat masuk kota Madinah, sahabat Nabi Abdullah ibn Rawaha menggunakan cara yang unik ini. Dia dengan ada satu orang lagi, tapi maaf saya sendiri di sini mungkin saya harus mencari kembali siapa nama temannya Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi utus 2 orang masuk ke Madinah. Tapi yang saya temukan sementara Abdullah bin Rawaha dan ada 2 orang. Jadi 2 orang ini sepakat begitu masuk Madinah, keduanya menggunakan cara yang unik. Mereka dua-dua teriak-teriak, "Telah terbunuh Abu Jahal fasik,
telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah fasik, telah terbunuh Syaibah bin Rabi'ah yang fasik, telah terbunuh Uqbah bin Mu'aid fasik. Lalu mereka sebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Madinah tahu ini, pemuka-pemuka Quraisy. Jadi mereka enggak bilang, Alhamdulillah kita menang. Bukan bahasa itu. Mereka langsung masuk ke poin, pimpinannya Quraisy si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati, semua disebutkan. Gitu kan. Masyarakat Madinah heran dengan info itu. Karena mereka tahu Nabi SAW bersama para sahabat keluar mengejar kafilah Abu Sufyan. Bukan untuk perang ini. Dan orang-orang Madinah tidak tahu menahu kalau ada pasukan Mekah yang keluar. Iya kan? Karena kan pasukan Mekah ditahu kapan waktu Nabi sudah tiba di lokasi Badr kan? Baru ketahuan ada pasukan Quraisy. Baru ketahuan kafilah Abu Sufyan lolos gitu. Tetapi kenapa berita tiba-tiba sampai kepada mereka terbunuh pemuka-pemuka Quraisy? Lalu masyarakat mulai kumpul. Tujuannya sebenarnya untuk mengajak mereka ngumpul. Setelah ngumpul, baru keduanya pembawa berita ini menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di kancah peperangan. Ya. Dan pada saat itu sampai anak-anak kecil pun ikut. Ya. Karena mereka teriak-teriak nih sambil jalan. Abu Jahal fasik mati. Uqbah mati. Karena mereka ribut nih teriak, keduanya memencarkan diri mengeliling lalu ketemu di masjid Nabi SAW. Anak-anak kecil pada ikuti, teriak-teriak semua. Abu Jahal fasik mati, Uqbah mati dan seterusnya gitu. Seperti itu dalam riwayat ya. Masyarakat pada saat itu terus saja bertanya kepada kedua orang ini sampai mereka menceritakan setelah berkumpul di depan masjid Nabi SAW tentang kejadian tersebut. Orang-orang munafik teman-teman sekalian, di Madinah, mereka kumpul segera dengan orang-orang Yahudi di Madinah, lalu mereka bilang, masa benar sih? Kita dengar berita, Quraisy keluar dengan pasukan, kita tahu jumlahnya 1000 orang, kita tahu jumlah Muhammad dan pasukannya 300 orang sekian. Abu Sufyan lolos, kok bisa pasukan Quraisy kalah? Benar gak ini? Kita pastikan. Kemudian mereka berkata, demi Allah, kedua orang ini telah berbohong. Lalu mereka menyebarkan berita bahwa muslimin telah kalah, Muhammad telah terbunuh dengan bukti tidak kembali ke Madinah. Dan kedua orang ini pembawa berita menunggangi untanya dan berita kemenangan tersebut hanya untuk menenangkan kaum muslimin. Jadi waktu kedua orang ini masuk, Abdullah bin Rawah dengan temannya, ini mereka nunggangi unta Nabi karena Nabi SAW bilang, pulang ke Madinah pakai unta saya ini. Tujuannya Nabi SAW untuk membuktikan memang ini utusan Nabi, bukan karang-karang. Tapi oleh Yahudi dan munafik dibalik. Mereka bilang, bohong nih dua orang ini, enggak benar. Lalu mereka nyebar di Madinah, ini berita bohong, enggak benar, bukan kemenangan. Buktinya Muhammad tidak bawa pulang ke Madinah dan buktinya kedua orang ini pakai untahnya, gitu. Seperti itulah. Salah satu orang munafik terus menebarkan berita sampai bertemu dengan salah satu sahabat yang jujur yang mengancamnya. Karena dia terus teriak-teriak, kata sahabat ini, kalau kau terus ngomong, saya penggal lehermu. Diancam si munafik tadi, gitu kan. Maka gara-gara itu, orang itu terdiam. Dan dia bilang, kalaupun Nabi SAW menahanmu, aku tetap izin untuk memenggal lehermu. Maka orang munafik itu pun akhirnya berhenti. Dia tidak sebarkan lagi berita.